Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melaporkan tugas akhir dengan tema pengembangan sistem pelayanan pada PDKT Cafe. Saya sendiri, Cindy Petikasari dengan NIM 2019-1037-0311-106 dan teman saya Dava Yan Wijaya dengan NIM 2019-1037-0311-125. Bab 1. Pendahuluan. Pada latar belakang ini, PDKT Cafe adalah sebuah kafe yang menyajikan berbagai macam minuman kopi dengan harga yang affordable. Kafe ini didirikan dengan visi untuk menciptakan tempat nongkrong yang nyaman dan menyenangkan bagi para pelanggan. Jadi, pada misi dari kafe ini adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membeli dan menjual bahan baku yang berkualitas, serta menyediakan lapangan kerja dengan merekrut karyawan yang handal dan profesional. Selain itu, PDKT Cafe juga ingin menyediakan pelayanan yang baik dan memuaskan bagi para pelanggan dengan mengembangkan sistem pelayanan yang efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayan yang diberikan oleh kafe ini. Tujuan dari laporan ini adalah untuk menganalisis kelemahan dari sistem pelayanan yang saat ini digunakan oleh PDKT Cafe, mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut dan mengimplementasikan setiap pelayan yang lebih efektif dan efisien. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan jumlah pengunjung, dan meningkatkan pendapatan kafe. Selanjutnya, manfaat bagi pengguna. Manfaat dari penelitian ini untuk mengembangkan sistem pelayanan pada PDKT Cafe adalah sebagai berikut. Yang pertama itu untuk meningkat kualitas pelayanan. Jadi penelitian ini akan membantu PDKT Cafe dalam mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Hal ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah pengunjung dan pendapatan kafe. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi sistem pelayanan. Jadi untuk penelitian ini juga kami akan mencari solusi untuk mengatasi masalah yang ada dalam sistem pelayanan saat ini dan mengimplementasikan sistem pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Hal ini akan meningkatkan efisien dalam menangani pelanggan dan membuat proses pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien. Yang ketiga itu ada menjadi acuan dalam bisnis. Jadi pada penelitian ini juga kami akan memberikan informasi yang berguna bagi PDKT Cafe dalam mengembangkan bisnis mereka. Untuk hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam mengambil keputusan bisnis dan meningkatkan kualitas pelayanan. Yang terakhir, yang keempat itu menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengembangan sistem pelayanan pada kafe atau bisnis lainnya. Next. Bab 2, metode penelitiannya. Jadi kami di sini untuk menggunakan metode bisnis proses engineering. Langkah-langkah yang kami gunakan, langkah-langkah dalam BPR ini adalah yang pertama itu analisis proses saat ini. Jadi yang pertama itu kami menganalisis proses saat ini digunakan oleh PDKT Cafe dalam melayani pelanggan. Analisis ini meliputi pengecekan dokumen, wawancara, observasi, dan kuesioner yang diberikan kepada pelanggan dan karyawan. Lalu yang kedua itu identifikasi masalah dan kelemahan. Jadi setelah proses saat dianalisa masalah dan kelemahan yang ada di dalam sistem itu, pelayanan PDKT Cafe akan diidentifikasi. Lalu yang ketiga itu ada penyusunan proses baru. Pada metode yang ini untuk setelah masalah dan kelemahan diidentifikasi, proses baru yang lebih efektif dan efisien dapat dirancang. Proses ini akan mencangkup perubahan dari proses saat ini yang diidentifikasi sebagai masalah. Bisa ke bawah lagi. Nah, untuk yang keempat,
itu ada implementasi proses baru. Nah, setelah proses baru dirancang, langkah selanjutnya itu melakukan implementasi proses baru tersebut pada kafe. Hal ini meliputi perubahan dalam dokumen, perangkat lunak, dan peralatan yang digunakan dalam proses pelayanan. Nah, setelahnya itu ada evaluasi hasil. Setelah mengimplementasikan proses baru selesai, hasilnya akan dievaluasi dengan menggunakan metode yang sama, seperti yang digunakan dalam analisa proses saat ini. Hal ini akan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas proses baru yang diterapkan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Selanjutnya itu ada perbandingan hasil efisiensi throughput. Nah, ada tahap ini kemudian memilih hasil tertinggi atau yang terbaik untuk direkayasa ulang dari 3 rekomendasi dan uji efisiensi untuk proses bisnis yang dilakukan. Selanjutnya itu ada prototype. Tahap ini dari laporan ini adalah dia melakukan desain ulang sehingga hasil desain memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya. Hasil dari tahap sebelumnya itu dilaporkan penelitian ini adalah desain model dalam bentuk prototype yang dapat digunakan untuk percobaan desain sementara. Bisa ke bawah lagi. Terus bab 3, hasil dan pembahasan. Yang pertama itu visi dan misi PDKT Cafe. Nah, untuk PDKT Cafe ini memiliki misi ingin membuat tempat nongkrong yang enak dengan harga yang affordable. Dan untuk misi dan program kerjanya itu untuk bisa ke bawah lagi. Untuk misi, nah untuk misinya ini yang pertama itu mendapatkan keuntungan. Jadi di sini kita mendapatkan keuntungan itu membeli bahan baku dan lalu menjual produk. Terus ada membuat lapangan kerja. Untuk membuat lapangan kerja kita ini kita merekrut karyawan. Yang yang kedua itu ada bisnis proses. Bisa ke bawah lagi. Nah, bisnis proses ini diambil dari program kerjanya itu. Nah, untuk pembelian bahan itu ada karyawan kafe itu memesan bahan ke penjual bahan. Misalkan bahannya tersedia, dia akan menghubungi kafe dengan bahan yang ready. Misalkan bahannya belum tersedia, dia akan membuat bahan, lalu setelah bahannya dibuat akan menghubungi kafe kalau kalau bahannya itu ready. Setelah itu karyawan akan datang ke toko bahan. Setelah karyawan datang ke toko bahan itu penjual akan memberikan bahan, lalu karyawan kafe akan membayar. Setelah itu pulang dan menyimpan bahan. Lalu selanjutnya, nah untuk penjualan produk, karyawan kafe yang pertama itu pembeli mengantri, lalu selanjutnya karyawan kafe memberikan menu, pembeli melihat menu dan melihat menu lalu menulis pesan. Misalkan pesanan tersedia, karyawan akan menghitungkan total pembayaran. Jika pesanannya belum tersedia, pembeli akan menulis pesanan lagi yang tersedia. Terus misalkan sudah pesanan tersedia, karyawan akan menghitungkan total pembayaran, lalu pembeli akan membayar dengan uang pas, jika uangnya sudah pas, dia akan memberikan uangnya udah pas, dia akan memberikan karyawan kafe akan memberikan truk, misalkan uangnya lebih, karyawan akan memberikan uang kembalian lalu memberikan truk. Lalu program kerja yang terakhir itu ada perekrutan karyawan. Nah, di sini ada owner cafe.
owner cafe itu publish pengumuman perekrutan karyawan, lalu calon karyawan itu melihat pengumuman tersebut. Setelah itu dia melakukan pendaftaran dan owner cafe menyeleksi calon karyawan. Setelah menyeleksi calon karyawan itu dia akan mempublish pengumuman penerimaan. Setelah calon karyawan menerima pengumuman terus calon karyawan menerima pengumuman penerimaan. Selanjutnya akan untuk uji efisiensi Tokped sistem itu akan dijelaskan oleh teman saya Dava Wijaya. Bisa dilanjutkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Cindy Patikasari telah menjelaskan bab 1, bab 2, dan sebagian dari bab 3. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Cindy Patikasari. Jadi selanjutnya itu ada tahapan uji efisiensi Tokped System. Nah, di uji efisiensi Tokped System ini untuk pembuatan diagram ASME itu ada 6 simbol. Yang simbol pertama itu seperti ini, lingkaran itu keterangannya operasi atau deskripsinya menjelaskan proses yang terjadi akibat perubahan fisik maupun kimiawi. Kemudian ada campuran dari persegi dan lingkaran, itu merupakan aktivitas gabungan, yaitu suatu proses yang secara bersamaan dilakukan pemeriksaan dan operasi. Kemudian ada delay, itu simbolnya seperti ini, dia menjelaskan proses yang mengalami waktu tunggu. Kemudian ada persegi, pemeriksaan, itu memeriksa kualitas maupun kualitas suatu proses. Kemudian ada transportasi. Nah, transportasi itu simbolnya seperti ini, menjelaskan proses yang mengalami perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemudian ada penyimpanan segitiga terbalik. Deskripsinya menjelaskan proses yang mengalami penyimpanan dalam waktu yang lama. Nah, dari program kerja yang kami sudah identifikasi bisnis prosesnya, kami hitung efisiensinya menggunakan diagram ASME, yaitu yang pertama ada antri itu dia delay, kira-kira waktunya 15 menit, pemilik prosesnya pembeli, kemudian memberikan menu, itu pemilik prosesnya kafe, masuk ke sini, lingkaran, kemudian melihat menu, sama, waktunya 2 menit oleh pembeli, kemudian menulis pesanan, oleh pembeli, waktunya 2 menit, kemudian cek ketersediaan pesanan. Dia masuk ke persegi atau pengecekan. Kira-kira waktunya 2 menit dilakukan oleh kafe. Kemudian menghitung total pembayaran ini dilakukan oleh kafe juga. Masuk ke dalam proses gabungan. Estimasi waktunya 2 menit. Kemudian bayar dilakukan pembeli. Estimasi 2 menit. Masuk ke lingkaran. Kemudian cek uang. Masuk ke pemeriksaan atau persegi, waktunya kira-kira 1 menit dilakukan oleh kafe, kemudian memberikan kembalian oleh kafe 1 menit, masuk ke operasi, memberikan struk oleh kafe 1 menit oleh kafe, masuk ke persegi juga. Kemudian dari situ dihitung jumlah tahapannya itu ini per menit. Jumlah tahapannya itu ada 8, 9, 10, dan total waktu yang dihitung adalah 30 menit. Untuk menghitung efisiensinya, kita menggunakan rumus total waktu dalam sistem dikurangi waktu proses tunda. Kemudian dibagi total waktu dalam sistem dan dikali 100%. Dari tabel ASME tersebut dapat dihitung bahwa total waktu yang dibutuhkan 30 menit dikurang waktu proses tunda 15, dibagi total kali 100%, jadi sehingga 75% efisiensi throughput-nya. Kemudian dari situ kita buatkan alternatif bisnis proses. Alternatif bisnis proses yang pertama itu antri tidak kita rubah, cuma yang kita rubah itu memberikan menu. Kita eliminasi, dirubah menjadi melihat menu melalui aplikasi. Kemudian melihat menu, langkah penyempurnaannya dieliminasi dan otomatisasi. Jadi dari melihat dari hardbook menjadi melihat langsung dengan aplikasi. Kemudian yang keempat ada menulis pesanan. Kita eliminasi dan otomatisasi dari menulis pesanan secara manual menjadi klik langsung di halaman menu. Kemudian cek ketersediaan pesanan, itu kita eliminasi menjadi menu yang kosong akan segera otomatis memiliki status disable oleh sistem. Kemudian tahapan ke-6, menghitung total pembayaran, kita otomatisasi. Total pembayaran akan dihitung otomatis oleh sistem. Kemudian bayar, cek uang, memberikan kembalian, dan memberikan struk itu masih belum
sempurnakan. Untuk efisiensinya kita hitung menggunakan diagram ASME lagi, karena ada beberapa tahapan yang berubah, jadi waktu antrinya itu berubah dari 15 menit menjadi 2 menit oleh customer. Kemudian semua tahapan di sini memiliki waktu yang berkurang. Melihat menu menjadi 2 menit, penulis pesanan 2 menit, menghitung total pesanan karena sudah otomatis oleh sistem, jadi tidak memerlukan waktu. Kemudian bayar 2 menit, cek uang 1 menit, memberikan kembalian 1 menit, dan memberikan struk 1 menit. Dari diagram ASME yang dibuat dari alternatif proses bisnis 1 ini dapat dihitung total waktunya 11 menit dikurang delay hanya 2 menit dari antri tadi dibagi total waktu dalam sistem. Dapat dihasilkan efisiensi sebesar 81%. Kemudian alternatif 2 yang kami buat, eh, memberikan menu kita eliminasi, dirubah menjadi melihat menu melalui aplikasi, kemudian melihat menu, eliminasi dan otomatisasi dari melihat Hotbook menjadi melihat langsung dengan aplikasi, kemudian yang lainnya sama, kecuali sampai di 7, bayar. Di bayar ini kita eliminasi dan otomatisasi dari membayar dengan uang fisik menjadi uang digital, kemudian cek uang dieliminasi pembayaran dengan selalu digital karena pembayaran dengan digital itu selalu pas jumlahnya. Kemudian memberikan kembalian kita eliminasi karena uang yang pas tidak perlu kembalian. Kemudian memberikan slug di otomatisasi, slug akan menjadi digital. Untuk alternatif proses bisnis 2-nya dapat dibuat diagram ASME kira-kira seperti ini. Karena ada perubahan lagi otomatisasi dan eliminasi di proses bisnis, maka antrinya pun berkurang, waktunya jadi 1 menit aja oleh customer. Kemudian dapat di total waktunya itu 8 menit dan delaynya hanya 1 menit, sehingga dilakukan rumus diagram efisiensi output itu waktu totalnya 8 menit dikurang 1 dibagi 8 kali 100%, maka hasilnya 88%. Kemudian alternatif 3. Di alternatif 3 ini antrinya kita eliminasi menjadi pemesanan bisa langsung dilakukan masing-masing personal menggunakan gadget masing-masing. Kemudian tahapan yang lainnya itu kurang lebih sama dengan alternatif 2. Nah, di sini karena antri hilang, maka di efisiensi outputnya itu, nah total waktunya pun berkurang dari tadi 11 menit menjadi 6 menit. Dikurang delaynya karena antri tidak ada, jadi delaynya kami anggap tidak ada, 0. Dan didapatkan hasil efisiensi 100%. Kemudian tahapan selanjutnya adalah perbandingan hasil efisiensi throughput dari setiap alternatif proses bisnis yang kami buat. Di sini ada SWOT. Apa itu SWOT? Itu S itu strength, W itu weakness atau kelemahan, O itu objectivity, dan T itu treatment. Jadi yang alternatif 1 ini sistem lebih mudah dibuat dan ditampilkan lebih sederhana sehingga mudah digunakan. W-nya itu proses masih kurang efisien karena lama dan manual. Kemudian O, opportunity, sistemnya yang sederhana membuat customer lebih mudah menggunakannya sehingga lebih siap untuk mengembangkan di masa depan. Kemudian T itu kompetitor lain yang memiliki sistem yang lebih kompleks. Kemudian dari alternatif bisnis 2 itu S-nya sistem menggunakan pembayaran digital menjadikan proses pembayaran lebih cepat dan efisien. Kemudian weakness-nya masih belum meninggalkan budaya antri. Kemudian O-nya, opportunity-nya itu sistemnya yang mampu serba otomatis membuat pekerjaan kasir menjadi lebih mudah dan mengurangi terjadinya human error oleh kasir. Kemudian T-nya itu masih ada kalangan masyarakat yang masih belum memiliki aplikasi bank digital maupun e-wallet. Kemudian alternatif bisnis 3 itu strength-nya sistem yang kompleks, mengurangi waktu pemesanan menu, mengurangi biaya karena membuat pekerjaan kasir menjadi tereliminasi. Kemudian W-nya sistem yang kompleks, terkadang membuat kalangan masyarakat kebingungan. O-nya sistem yang kompleks ini bisa dibuat menjadi lebih mudah apabila menggunakan UI UX yang sederhana dan tepat.
Kemudian T-nya itu kalangan masyarakat yang belum siap terhadap perkembangan zaman. Jadi dari tiga proses bisnis ini, dari satu itu karena sederhana itu semakin mudah digunakan, tetapi memiliki kelemahan waktunya lebih lama. Sedangkan semakin tinggi, jadi tiga, itu waktunya semakin cepat, tetapi memiliki masalah kelemahan yaitu terlalu kompleks. Sehingga di kemungkinan terjadinya kesulitan pada kalangan masyarakat yang masih belum menerima perkembangan zaman, khususnya bagi kalangan-kalangan di atas kaum remaja. Kemudian langkah selanjutnya itu kami membuat prototype. Di sini kami membuatnya basisnya mobile. Pertama ada halaman login. Di halaman login ini akan diarahkan ke apakah kita sudah punya akun. Jika sudah punya, maka akan diarahkan ke login. Kalau misalnya belum punya, akan diarahkan ke menu registrasi. Menu registrasinya seperti ini. Di situ ada nama lengkap, email, dan password. Kemudian setelah memiliki akun, kita bisa masuk menggunakan email dan password. Setelah berhasil masuk, maka akan di menu landing dashboardnya seperti ini. Di sini ada promo yang berlaku pada hari ini atau yang ke depan dan menu utama. Di menu ini ada button permenuan. Di dalam permenuan ini ada menu-menu yang tersedia seperti makanan, cemilan, kopi, dan susu. Kemudian jika kita klik makanan, maka akan terdapat list menu makanan. Kita bisa tambah dan mengurangi menu di sini. Kemudian bisa ganti ke menu lain. Kalau misalnya sudah selesai memilih menu, bisa klik di sini check out. Nah, setelah kita klik check out, maka akan muncul daftar menu yang kita pesan tadi. Kemudian pilih metode pembayaran. Eh, di sini misalnya menggunakan virtual akun BRI. Jika kita klik bayar, maka akan tampil seperti ini. Berisi virtual akun, total tagihan, dan metode pembayaran yang lain. Dan ini tutorial cara pembayaran jika customer masih kebingungan. Kemudian bab terakhir yaitu bab 4 kesimpulan. Dari kesimpulan penelitian pengembangan sistem pelayanan pada PDKT Cafe adalah bahwa dengan mengaplikasikan metode Business Process Reengineering atau BPR, Cafe ini berhasil meningkatkan efisiensi dalam pelayanan kepada pelanggan. Sebelum melakukan penelitian, efisiensi sistem pelayanan yang diukur dengan menggunakan metode yang sama seperti yang digunakan dalam analisis proses saat ini hanya sebesar 75%. Sedangkan setelah melakukan penelitian dan implementasi proses baru, efisiensi sistem pelayanan meningkat menjadi 100% setelah dilakukan tiga alternatif proses bisnis yang tadi. Yang sebesar 82%, ada yang 88%, dan ada yang 100%. Dan dipilihlah efisiensi yang 100%, sehingga terciptalah prototipe yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa proses baru yang diterapkan telah mengatasi masalah dan kelemahan yang ada dalam sistem pelayanan sebelumnya, meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan pendapatan kafe. Mungkin sekian presentasi tugas besar kami pengganti UAS. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.